Kita dilahirkan dan hidup di dalam masyarakat yang kaya dengan tradisi, budaya, nilai, sikap, dan adat istiadat. Dunia ini kaya dengan keberadaan dan keragaman tentang pandangan, bahasa, agama, adat istiadat, budaya, dan sebagainya yang menjadikan kita sebagai makhluk yang unik dan mengalami berbagai kemajuan. Kecenderungan bahwa dalam kehidupan kita tidak ada lagi batas-batas negara yang secara tradisional membatasi hubungan antara manusia di satu negara dengan negara lainnya. Kita harus mulai berpikir tentang dunia karena kita berada di planet yang sama dan segala peristiwa yang terjadi di lingkup ruang yang luas bisa jadi berkaitan dengan kita. Sebagai makhluk sosial, kita harus memiliki sudut pandang yang luas dalam menanggapi suatu hal, termasuk menanggapi hal dalam kancah internasional. Konsep dasar perspektif global. Perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang atau cara pandang atau cara berpikir seseorang tentang suatu objek. Global dapat diartikan sebagai dunia, internasional, seluruh alam jagat raya, atau berupa masalah, kejadian, kegiatan, atau bahkan sikap. Globalisasi merupakan proses perstrukturan dan proses pembaharuan atau proses terjadinya hal-hal yang merupakan kejadian, kegiatan, atau sikap yang bersifat nasional dan internasional. Menurut John Haskell, globalisasi adalah suatu proses dengan mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat yang jauh.
Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dan sikap yang bersifat nasional dan internasional. Atau bisa disebut juga sebagai sudut pandang yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas. Lalu selanjutnya dalam cara berpikir, seseorang hendaknya berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Ciri-ciri dan isu-isu perspektif global. Era globalisasi ditandai dengan adanya persaingan yang semakin tajam, padatnya informasi, kuatnya komunikasi dan keterbukaan. Menurut Hamijoyo, ciri-ciri globalisasi adalah sebagai berikut. Isu-isu perspektif global. Yang pertama itu ada isu penduduk dan keluarga berencana. Yang kedua ada pembangunan. Yang ketiga hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, migrasi. Yang kelima, lingkungan dan sumber daya. Berdasarkan apa yang sudah dibahas, banyak hal yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia, baik selaku individu, anggota keluarga, warga masyarakat, dan sebagai warga dunia maupun warga global. Masalah-masalah itu meliputi masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, sampai pada HAM. Oleh karena itu, kita memerlukan bantuan pihak lain untuk memecahkan masalah tersebut. Sebaliknya, juga kita tidak dapat berpangku tangan jika melihat pihak lain sedang mengalami masalah. Disinilah pentingnya kedudukan kerjasama. Dalam menciptakan mekanisme kerjasama, kita selaku warga negara Indonesia tidak menyampingkan jati diri dan kemandirian kita sendiri. Kerjasama dan saling ketergantungan itu tidak boleh menghancurkan jati diri dan kemandirian kita selaku negara bangsa Indonesia. Kita selaku bangsa Indonesia memiliki pegangan cinta perdamaian namun lebih cinta kemerdekaan. Kita harus mampu bekerja sama dengan pihak manapun dalam menciptakan kehidupan global yang aman. Kemandirian
merupakan kekuatan internal yang menjaga diri dari pendiktaian permainan dari pihak lain yang bermaksud mencari keuntungan dari kelemahan kita. Dengan jati diri, kemandirian dan kewibawaan selaku warga bangsa di tengah-tengah perkembangan serta arus global, kita, bangsa Indonesia, tidak akan terpuruk larut ke dalam dampak-dampak negatif fenomena dan isu-isu global. Kita tidak boleh melupakan hal-hal yang mendasar sebagai warga negara bangsa Indonesia, meskipun kita juga harus memiliki perhatian, kepedulian, dan wawasan yang luas tentang proses globalisasi yang sedang melanda kehidupan di dunia ini.